Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Zulfala dengan NIM A11 2019 11721 dari mata kuliah Pemrograman Perangkat Bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu Naspatku. Naspatku sendiri adalah proyek yang sudah saya buat sejak jam tengah semester yang saya kembangkan lagi untuk penilaian akhir semester. Perubahan yang saya buat tidak terlalu mencolok, masih menggunakan codingannya lama, lalu saya kembangkan sedikit-sedikit. Coba saya play. Oke, sudah keluar ya, kita tunggu. Oke, di sini Naspatku sendiri pada halaman utama ini menampilkan selamat datang dan aplikasi yang sudah saya buat dan logo tersebut. Di sini kita klik masuk. Pada tampilan home ada 5 opsi, yaitu paket menu, order, detail, about us, dan admin. Dulu waktu saya UTS hanya menampilkan 4, tapi ketika saya UAS saya menambahkan 1, yaitu admin. Paket menu yaitu sama untuk, kita coba dulu masuk, untuk menampilkan paket makan yang sudah saya inputkan. Lalu kita bisa kembali back, lalu order yaitu untuk pemesanan makanan sendiri. Pemesanan ini coba saya praktekin ketika kita klik ini, lalu ada pilihan nasi rendang, nasi ayam, coba klik nasi ayam goreng. Sama seperti yang terdahulu, kita masukkan juga nasi ayam goreng, lalu harga lauknya 17.000, jumlah lauknya 3. Nah, lalu akan tampil seperti ini. Nah, lalu kita klik bayar. Di sini saya hanya memberikan opsi yaitu OVO dengan melakukan scan QR code. Oke, kita back, lalu di detail sendiri untuk mengetahui detail makanan yang ada pada menu aplikasi ini. Kita scroll. Nah, di sini ada menu makan, nasi rendang, es teh, nasi ayam paru, berikutnya. Nah, lalu kita kembali dan about us. About us sendiri yaitu untuk kontak person dan tentang aplikasi yang tujuan dan aplikasi yang sudah saya buat ada di sini. Lalu saya kembali lagi dan di sini ada fitur terbaru yaitu admin. Admin sendiri yaitu untuk menginputkan data pada database yang akan berpengaruh pada database. Coba saya klik admin, lalu akan tersedia seperti ini, kode 1, data paket tersedia. Di sini saya sudah menginputkan beberapa paket seperti paket nasi nasdaren, nasi daging rendang, nasi yogurt, nasi ayam goreng, dan lain-lainnya. Nah, di tampilan ini juga selaras dengan yang ada di PHP admin. Coba saya refresh. Nah, sama ada nasdaren juga tadi. Nasdaren. Coba saya kok. Nah, nasdaren, nasyagor, naspagor,
Nasjabar, Nasyapop, dan Naski. Oke. Nah, di sini saya konekkan dengan database. Kemudian saya coba operasikan. Pada fungsi admin ini ada 3 fitur, yaitu untuk menambah, lalu ketika kita tekan ada 2 opsi lagi, yaitu ada opsi selanjutnya yaitu ubah dan hapus. Ya, apabila kita tambah ya teman-teman, seperti ini: nama paket, deskripsi paket, bahan dasar, keterangan, harga paket. Contohnya kita paket Nasdaq. Coba kita isi paket nasi berisikan olahan dari ikan. Yang dimasak goreng crispy. Oke, bahannya sendiri yaitu ikan pindang. Salah, maaf. Ikan pindang. Dan keterangan bisa kita isi dengan seperti tambahan pada paket yang akan kita tambahkan. Contohnya saja, misal kita membeli paket, ada keterangan sambelnya, misal sambal hijau atau sambal cabai hijau dan sambal cabai merah. Kita inputkan saja sampai sambal cabai hijau. Oke. Harganya kira-kira 18.000. Kita simpan data berhasil, lalu kita coba refresh. Oke, pesan data tersedia. Kita coba yang paling bawah, Nasdaq ya, ini Nasdaq, nasi berisi olahan daging ikan pindang. Jadi ikan pindang yang dimasak goreng crispy. Lalu kita coba refresh yang ada di localhost. Nah, ada kan paling bawah nomor ID nomor 13. Seperti ini, bisa diperpanjang lagi. Loh, salah. Maaf. Ya, jadi sudah ada di sini kan yang ada tadi. Lalu kita coba operasikan lagi dengan 2 fitur lainnya, yaitu fitur ubah. Fitur ubah, kita pilih dulu paket yang akan kita ubah. Seperti paket Naspagor alias nasi paru goreng. Wah, enak. Malam-malam makan nasi padang. Coba kita ubah. Ini ada kodenya juga. Paket Naspagor, paket berisikan nasi hangat serta paru goreng. Nah, di sini saya akan mengubah keterangannya, yaitu sambalnya. Saya tidak suka sambal hijau atau sambal cabai hijau, saya ubah dengan cabai merah. Nah, saya simpan. Ini kan pada paket Naspagor di sini. Kita coba simpan, data berhasil diubah. Nah, saya refresh untuk cabai merah. Di sini sebelumnya Naspagor adalah cabai hijau. Coba saya refresh. Oke teman-teman, cabai merah. Dan yang ketiga yaitu opsi hapus data. Opsi hapus data sama seperti yang sebelumnya, kita klik dulu Naspagor atau ganti aja Nasjabar, nasi ayam bakar. Coba kita klik hapus. Data sudah hilang. Saya coba refresh lagi. Tadi mana? Nasjabar. Sebentar, sorry. Nasi ayam bakar. Coba ada nomor ID 99. Coba kita refresh. Sudah hilang teman-teman, karena tadi sudah kita hapus. Lalu apa lagi ya?
Jadi tambah sudah, hapus edit sudah ya. Sekian aplikasi yang sudah saya tampilkan. Berikut codingan yang akan saya tampilkan juga. Sebentar, saya matikan dulu ini karena berat pada indeks sendiri, pada urusan coding ya. Indeks seperti ini, text view untuk menampilkan, saya besar, sorry, nggak mau. Nah, seperti ini, aspat go, seperti memberi jarak dan lain-lain, icon, image, dan button tentunya. Di indeksnya hanya saya menampilkan loncatan-loncatan saja agar pindah-pindah page. Yang kedua home, home. Home sendiri saya juga hanya buat toss terus klik dan button. Toss sendiri ketika kita klik paket menu atau teks yang ada di bawah logo, nanti akan menampilkan toss seperti ini. Bisa kita toss paket menu terus akan keluar ini melihat katalog makanan. Dan berikut tampilan XML nya seperti ini, text view, ini katanya, tuner layout supaya merapikan. Berikut clickable, mengklik, seperti ini. Terus ada terus juga sama, hampir semuanya sama sih, cuma saya beda-bedain apa yang dilingkan. Dan admin adalah salah satu yang baru pada opsi menu aplikasi. Dan selain toss, klik, dan yang terakhir adalah buttonnya sendiri hanya untuk memberikan opsi kembali ke indeks tadi yang awal-awal supaya bisa kembali ke page yang sebelumnya. Dan yang ketiga apa ini, paket menu berarti paket makan. Nah, sebentar, mungkin namanya berbeda ya kawan, jadi mohon maaf. Ini tugasnya sebelumnya ini seperti ya gambar teks hanya seperti ini, gambar lalu kita beri percantik ya, percantik intinya supaya enak dilihat. Lalu saya memberikan button kembali ke home. Untuk codingannya sama sih, hanya memberikan button supaya kembali ke home. Yang ketiga mungkin index sudah, detail, home sudah, ke activity main. Bukan ini, sorry, menu. Menu sendiri yaitu pengoperasional dari hitung-hitungannya sudah saya inputkan tadi. Di sini ada nama log, bisa kita inputkan sesuai dengan apa yang kita pilih. Lalu di sini ada spinner untuk menampilkan paket-paket yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada edit text juga, di text, lalu jumlah. Pada jumlah diberikan coding seperti untuk menghitung harga lauk dan jumlah lauk, dan yang akan tampil pada di bawahnya. Codingannya seperti ini, tisu dan spinner, nama lauk, harga lauk, jumlah lauk, masih sama seperti sebelumnya sih kawan-kawan. Sepertinya sudah. Lalu pas ke pembayaran berarti perhitungan kah? Oh iya, pembayaran perhitungan.
perhitungan hanya memberikan gambar berupa QR code untuk dilakukan pembayaran melalui platform OVO, dan nantinya akan saya kembangkan seperti ada GoPay, Dana, dan lain-lain. Tapi untuk sementara saya hanya pakai OVO dulu. Apalagi paket makan kayaknya sudah tadi. Terus tentang kita atau about us ya, ini hanya biografi tentang aplikasi dan pembuat aplikasi yang saya buat untuk layout ini. Sebentar. Maaf ya teman-teman, ini saya menggunakan dua layar, jadi ini layar laptop dan ini layar monitor. Sama monitor, cuman saya lebih lihat di sini karena enak lurus, dengan laptop agak miring. Jadi maaf ya. Sama sih, saya hanya memberikan gambar, teks, dan button kembali. Lalu pada ini adalah materi yang baru, yaitu activity main atau main activity. Sama sih. Di sini ada fungsi untuk refresh, yaitu kita tidak perlu untuk keluar dari atau relaunch aplikasi yang kita buat, tapi hanya drag ke bawah lalu ada button refresh dan data akan otomatis terupdate. Lalu progress bar untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan ataupun yang akan kita operasikan. Lalu ada juga button FAB tambah, kecil sekali ya teman-teman, di pojok kanan bawah. Di sini FAB tambah untuk menambahkan data atau variabel yang akan kita inputkan. Di sini main activity, pusing kalau lihat ini secara langsung. Seperti ini teman-teman, setel data, PP data, FAB tambah, button, fungsi FAB tambah, seperti ini. Lalu ada saya memberikan tos ketika data gagal terhubung ke server, atau juga kode dan pesan. Dan yang kedua yaitu tambah data. Bentar, samping aja. Samping kawan. Loh. Tambah data, mana SMA ya? Tambah data. Sebentar, proses. Tambah data, ketika kita klik tombol FAB tambah tadi yang pojok kanan biru yang atas, pojok kanan bawah yang warna biru, lalu akan tampil opsi tambah menu atau tambah, ya sama sih, tambah menu, tambah data. Lalu kita inputkan nama paket yang akan kita isi, deskripsinya, bahan dasar atau bahan, keterangan paket makanan, harga, lalu ada button di sini untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan, lalu akan otomatis masuk ke database yang sudah kita buat. Codingannya, waduh, pusing. Saya ngesen ini 1 minggu error terus. Jadi seperti ini, button simpan paket, string, edit text. Codingannya seperti event by ID, button simpan. Saya hampir sama seperti yang aku ajarkan, cuma saya hanya menambahkan variabel-variabel seperti saya hanya menambahkan variabel, sedangkan yang Bapak dosen jelaskan yaitu hanya 3, lalu saya tambahkan 2 lagi seperti ini. Lalu jika
error lalu harus diisi, pokoknya data harus semuanya diisi. Kalau tidak diisi akan ada error yang berupa teks seperti paket harus diisi, deskripsi harus diisi, bahan makan harus diisi, keterangan harus diisi, dan lain-lain. Ketika kita membuat data juga akan terhubung dengan API request data seperti ini. Lalu untuk tampilan XML-nya sama, udah jelasin, saya lupa. Yang ketiga yaitu ubah activity. Sebentar, saya trek kanan. Ubah activity, mana activity ubah? Muter-muter. Nah, kalau kita ubah activity akan ada atau tampil ketika kita hold pada menu yang sudah kita pilih tadi. Misal kita ngambil paket nasi ayam goreng, itu paket nasi ayam goreng, lalu kita tekan, kita nanti ada dua pilihan yaitu edit dan hapus. Editnya itu untuk mengedit apa aja yang harus diedit seperti harga, paket, keterangan, deskripsi, dan lain-lain. Ketika kita klik button ubah, nah ini ketika kita klik button ubah, lalu akan terdapat tampilan seperti ini, yaitu nama paket yang akan diubah apa, deskripsi apa, paket apa, bahan dasar apa yang akan kita ubah lagi. Tampilannya hampir sama seperti yang tapi apa sih namanya, tambah data, cuman kita ubah yang paling akhir tombol button, dan fungsinya tentu saja sedangkan untuk hapus data, ketika kita klik tadi maka tidak akan tampil seperti ini, tapi akan langsung terhapus. Ketika kita menghapus atau mengubah data, otomatis kalau kita mengubah data akan terhubung dengan database yang sudah kita konekkan tadi. Misal kita mengubah nasdang atau naski, kita ubah daging sapi bagian kaki atau paha, kita masukkan, kita ubah tadi bagian kikil, kita ubah jadi bagian paha, atau ya seperti itu. Atau juga bisa juga keterangannya kita ubah juga sambal hijau, sambal merah, atau sambalan, dan juga ada harga, semuanya juga bisa diubah sebenarnya kecuali ID, karena otomatis. Apalagi ya, ketika kita ubah edit tadi, alhamdulillah otomatis ya terhubung dengan database-nya. Jika kita juga menghapus nasdaren, otomatis dihapus, dan tampilan pada admin juga akan terhapus. Apalagi sebentar, dan ketika adalah adapter data, wah ini bagian paling cenut. Ya seperti ini bagian adapter data. Fungsinya menurut saya untuk menghubungkan fungsi dari layout admin sendiri sih. Ketika kita klik lama, nanti ini ada fungsi hapus, pilih operasi yang akan dilakukan seperti tadi. Ketika activity ubah tadi kita klik lama, maka akan keluar ini on long click, pilih operasi yang akan dilakukan tadi ada hapus dan hapus dan tambah, hapus dan ubah, ketika kita fungsi hapus sendiri, kita ngambil data dari database yang tampil pada admin, lalu kita hapus semua, lalu kita hapus variabel yang kita pilih tadi,
dan akan menampilkan kode apakah variabelnya berhasil dihapus atau gagal dihapus. Kembali ke data. Untuk mengambil data seperti ini codingannya teman-teman. Adapter catat. Lalu ketiga, API request data. API request data sendiri yaitu untuk menghubungkan dengan PHP seperti retrieve, create, dan delete. Get juga dan update. Oh, banyak ya. Retrieve untuk mendapatkan codingan tadi, create untuk membuat, dan untuk menghapus, get untuk mendapatkan, update untuk mengupdate, mengedit. Oh ya, saya lupa untuk menampilkan apa ya namanya log apa PHP-nya sebentar ya. Ini juga memberikan alamat pada Android pada localhost yang akan kita terapkan tadi. Lalu sebentar, sorry, saya pindah kiri dulu. Visual, sorry teman-teman, saya tadi lupa untuk membuka Visual Studio. Sebentar. Gede banget. Wah, salah, ini salah folder teman. Sorry. Saya buka folder satunya lagi. Bagaimana ya, patch shop resto. Oh iya, ini sih. Sini ada PHP-nya sendiri. Ada 5. Untuk mengkoneksikan dengan database menggunakan PHP sendiri seperti ini. Paket deskripsi bahan keterangan sesuai dengan variabel yang tadi kita inputkan tadi. Ada 5 dan perintahnya yaitu untuk memasukkan atau membuat tadi berdasarkan admin tadi, untuk membuat variabel baru atau sepertilah sejenisnya. Kita membuat kalau mau pengajar lewat sini. Kalau untuk mengupdate seperti ini teman-teman, mengupdate apa saja yang akan kita update seperti paketnya, deskripsinya, bahannya, keterangannya, harga berdasarkan ID yang sudah kita pilih. Dimana ID maksudnya, sorry. Seperti ini, sama data berhasil diubah, data gagal diubah. Ketika kita data gagal diubah, maka akan tampil kode 0. Nah, kita benar, tampil kode 1. Dan get yaitu untuk mengambil data. Seingat saya seperti itu, untuk mengambil data pada localhost atau PHP admin sendiri berdasarkan ini struktur ya, seperti ini. Saya samakan dengan di sini. Koneksi untuk menghubungkan sendiri localhost, nama database-nya sendiri, karena nama database saya sendiri DB Resto. Untuk retrieve untuk menerima data yang sudah kita untuk menerima data intinya gitu. Seperti ini koneksi PHP, bla bla, ambil. Oke, sepertinya sekiranya cukup. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Maaf jika saya lihat ke sana terus, karena emang highlight yang sana, sedangkan di sini untuk record. Terima kasih teman-teman. Bye bye.